Shalom, selamat malam saudara seiman yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersama Suara Kabar Baik malam hari ini mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita mengawali dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Kini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu dan menaikkan syafaat kami kepadamu. Bimbing kami ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil dari Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita saya beri judul dalam pergumulan hidup. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayat tersebut yang sudah kita dengar pembacaannya tadi, kepada jemaat Tuhan di Roma, Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaat Tuhan dan juga menasihati saya dan saudara yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidup kita. Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus pun menjalani pergumulan menuju salib. Apalagi kita manusia yang lemah. Kita bukan manusia yang kebal dengan sakit penyakit atau kesulitan-kesulitan hidup kita. Akan tetapi, Alkitab mengajar saya dan saudara apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya dalam menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Dalam ayat yang sudah kita dengar pembacaannya tadi, kita belajar 3 hal. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa bagaimana saya bisa bersukacita? Saya sedang berada di dalam kesusahan, saya sedang sakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya adalah orang yang hidup dalam pengharapan. Sukacita kita adalah sukacita yang didasarkan pada pengharapan. Kita masih mempunyai harapan. Kepada siapa kita menaruh pengharapan kita? Kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada Allah yang maha besar. Oleh sebab itu jangan ada anak-anak Tuhan yang putus asa, yang menyerah, tetapi tetaplah berharap kepada Dia, Allah yang berkuasa menolong umatnya. Jadikan Dia Tuhan kita pada saat kita susah. Jadikan Dia Allah kita pada saat kita senang. Sehingga Allah kita adalah Allah yang setia menolong kita. Kita yakin dan kita percaya. Saya dan saudara tetap menjadikan Dia Tuhan kita dalam keadaan senang, apalagi dalam keadaan susah. Nasihat yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal mengajar kita bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar di sini kita belajar menjadi orang yang berkemenangan. Amsal 16 ayat 32. Jadi bila kita ada kesabaran dalam pergumulan hidup kita, kita percaya kita sudah menang dari pergumulan hidup kita karena pertolongan Tuhan. Percaya, jadikan pergumulan itu menjadi berkat dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang lebih sabar, sehingga kita juga bisa menolong orang lain yang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Yang ketiga, bertekun dalam doa. Doa hendaknya sudah menjadi bagian hidup orang percaya. Setiap hal yang akan kita lakukan dan akan kita kerjakan, pastinya kita awali dengan doa. Ketika kita sedang berdoa, kita sedang memfokuskan seluruh hidup kita, pengharapan kita, persoalan hidup kita kepada Dia, kepada Allah pribadi yang lebih berkuasa di luar kita manusia, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang. Hidup ini kita sedang memandang, berharap kepada Allah kita yang berkuasa menolong umatnya.
Allah berjanji mendengar doa kita apabila kita merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Nya, mencari hadirat Allah. Dan doa harus dilakukan dengan tekun. Kiranya Tuhan sendiri dalam Roh Kudus-Nya memampukan saya dan saudara melakukan 3 hal di atas. Dan kita dimampukan Tuhan untuk membimbing saudara seiman kita untuk tetap kuat dalam pergumulan hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Allah kami, Juru Selamat kami, dan kekasih jiwa kami yang hidup. Terima kasih karena Engkau Allah yang senantiasa setia menolong kami. Biarlah senantiasa kami berharap kepada Engkau Tuhan. Kami boleh merendahkan diri di dalam doa dan bersabar di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau pun menuju ke salib di dalam pelayanan di dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau pun menghadapi pergumulan yang berat di dalam karya-Mu di muka bumi ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya kami senantiasa menjadi kuat di dalam pergumulan dan di dalam kesulitan hidup kami. Bapa di dalam surga, kami terus mendukung di dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami. Berkati dan lindungi negeri ini ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Lindungi dan berkati sertai Bapak Presiden kami. Lindungi dan sertai para jajaran menteri yang menolong Bapak Presiden kami. Lindungi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh negeri ini. Kiranya para pimpinan negeri ini disertai Tuhan dalam menjalankan kepemimpinannya, supaya mereka boleh dipakai Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat negeri ini. Kami berdoa untuk para profesional yang berkarya bagi negeri ini. Kami berdoa supaya karyanya menjadi nyata dan memberkati serta diberkati untuk negeri, untuk kemakmuran negeri ini. Kiranya Tuhan memberkahi dengan kelimpahan sandang, pangan dan papan dan kesehatan senantiasa menjadi bagian dari masyarakat seluruh negeri ini. Bapa kami juga pohonkan kepadamu untuk semua umat Tuhan yang ada di dalam pergumulan hidup mereka. Yang sakit mohon Tuhan sembuhkan dan jamah. Yang dalam pergumulan persoalan-persoalan hidup rumah tangga, pekerjaan, perekonomian, bisnis mereka, mari Bapa kuatkan mereka supaya mereka tetap berharap kepada Tuhan, bersabar dalam kesesakan dan membawa pergumulan hidup mereka senantiasa dengan tekun di dalam doa. Dan kiranya tuntunan tangan Tuhan yang kuat, yang berkuasa senantiasa membawa mereka kepada kemenangan. Istirahat kami malam hari ini di bumi pertiwi ini Tuhan, kami pohonkan perlindungan daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera Allah yang menaungi kami di dalam istirahat kami, hingga esok pagi kami boleh bangun di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan dan berkarya di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.